Hello, selamat bertemu kembali tuan-tuan dan puan-puan di dalam video channel saya. Terima kasih karena sentiasa menonton dan terima kasih kepada semua yang telah subscribe. Hari ini saya bercerita tentang COVID-19 di dalam bentuk video. Selalunya saya buat posting di dalam bentuk tulisan dan malangnya banyak pembaca ataupun follower di Facebook yang agak silap berkaitan dengan pendirian saya terhadap COVID-19. Jadi saya akan sampaikan semua di dalam video ini, harap video ini dapat menerangkan dengan serba sedikit tentang pendapat dan kedudukan saya berkaitan dengan COVID-19. Oke, pertama sekali COVID-19 ini adalah real, adalah nyata. Dia bukan konspirasi oleh Bill Gates atau Donald Trump atau siapa-siapa. Memang penyakit COVID-19 ini adalah nyata. Iya, ada yang menuduh saya di dalam Facebook, saya ini tidak percaya kepada COVID-19. Itu tidak betul. Memang saya percaya COVID-19 itu wujud. Ada juga yang menuduh saya sebagai anti-vax. Itu pun tidak betul. Saya adalah seorang dokter yang konvensional. Saya percaya pada vaccination. Kalau kau datang pergi klinik saya, kalau kau kena terpijak paku dan sebagainya, saya akan jarum buntut kau dengan tetanus ataupun di bahu lah untuk tetanus vaksin dan sebagainya. Semua itu perlu saya terangkan di sini. COVID-19 disebabkan oleh sejenis virus yang dipanggil sebagai coronavirus, dan virus ini telah pun ada bersama dengan kita sudah lama. Sebelum ini kita panggil dia dengan nama yang lain. Kali ini kita panggil dia sebagai COVID-19 karena dia ditemui pada tahun 2019 di Wuhan, China. Virus corona lain, contohnya SARS, penyakit SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, pun juga disebabkan oleh virus corona yang ditemui pada tahun 2002. Jadi yang itu sepatutnya kita boleh panggil sebagai COVID-02 kalau mau. Tapi masa itu diorang panggil sebagai SARS. Lepas itu kita ada Middle Eastern Respiratory Syndrome, MERS, pada 2012 kalau saya tidak silap. Itu pun coronavirus juga. Dan sepatutnya kalau kita mau, kita boleh panggil dia sebagai COVID-12. Tapi kita tidak panggil dia sebagai COVID-12, kita panggil dia sebagai MERS, MERS. Kedua penyakit yang dahulu itu, SARS dan MERS, itu disebabkan oleh coronavirus juga. Yang pertama SARS itu dapat dari kelawar juga. Yang kedua MERS itu dapat dari unta. Sebab itu dia dipanggil Middle East, sebab dia bermula di Middle East di mana ada banyak unta di sana. Yang sekarang ini coronavirus tahun 2019 atau COVID-19 bermula di Wuhan. Diorang bilang dari kelawar juga lah. So COVID-19 ini memang real, memang nyata disebabkan oleh virus corona yang sudah ada sejak dari dahulu, sudah datang balik-balik di dunia ini, dan tidak ada yang peliknya dengan COVID-19, tidak ada yang baru, tidak ada yang ajaib. Kita akan tanganinya, sama juga kita telah menangani SARS, telah menangani MERS pada masa yang lalu. Jadi persoalannya sekarang, kenapa kita begitu sibuk sekali dengan COVID-19, sedangkan masa SARS atau MERS dulu biasa-biasa saja kita. Tiada lockdown, tiada PKP, tiada PKPB, dan macam-macam PKP lain yang kita laksanakan pada masa tersebut. SARS itu, MERS itu, dan COVID-19 lebih kurang sama sahaja. Dia punya fatality rate ataupun kadar kematian, bahkan kalau banding SARS dengan MERS, COVID-19 ini lagi rendah dia punya kadar kematian lah. Cuma COVID-19 ini dia punya kadar jangkitan itu agak tinggi sedikit berbanding dengan SARS dan MERS. So ramai orang dijangkiti untuk musim COVID-19 ini, tetapi tidak ramai yang meninggal, tidak ramai yang mati lah berbanding dengan jumlah yang kita ada. Contohnya sekarang ini di Malaysia sudah ada lebih kurang 27.000 case di Malaysia, dan yang meninggal 200 lebih, 270 kalau saya tidak silap, dan itu hanyalah sekitar
0,85%. Artinya 99,9% masih boleh hidup kalau kena ini jangkitan COVID-19. Jadi message-nya di sana adalah jangan terlampau takut. Biar kita layan COVID-19 ini sama seperti kita melayan SARS dan MERS pada 2002 dan 2012 yang lalu. So, mungkin pertanyaan seterusnya, kenapa kerajaan begitu hebat membuat screening, lockdown, dan sebagainya. Ini disebabkan oleh penyakit ini yang sangat mudah berjangkit. Jadi bila dia sangat mudah berjangkit, ramai yang kena pada masa yang sama. Bila ramai yang kena pada masa yang sama, jadi tidak muatlah di hospital ataupun jadi sibuklah hospital, klinik, dan sebagainya. Jadi tujuan PKP adalah untuk kasih kurang sibuk, kasih kurang itu kesibukan. Biar ini penyakit bukan terus datang satu kali, tapi kita mau dia datang pelan-pelan. Jadi itulah sebabnya kerajaan mengadakan PKP, lockdown, dan sebagainya. Bukan untuk menghapuskan virus COVID-19. Jadi siapa-siapa yang beranggapan bahwa PKP ataupun lockdown ini dengan tujuan menghapuskan ini virus memang akan sangat kecewa lah, sebab PKP, lockdown semua ini tidak akan dapat menghapuskan virus ini. Tujuan PKP adalah untuk memperlahankan serangan penyakit ini di masyarakat kita supaya hospital tidak terlalu sibuk, supaya klinik tidak terlalu sibuk, supaya pekerja-pekerja yang bekerja di sektor kesehatan tidak terlampau tertekan. Itu tujuan PKP, kita mau kasih perlahan dan bukannya untuk menghapus sama sekali. Nah, masalahnya bila sudah kita buat PKP 1, kita buat PKP 2, PKP 3 dan sebagainya, sepatutnya kerajaan telah menyediakan ataupun telah lebih bersedia setiap kali supaya jangan balik-balik tidak cukup saja equipment, tidak cukup saja manpower, tidak cukup saja kelengkapan dan sebagainya, menyebabkan masih lagi sibuk. PKP 1 ketika baru virus itu sampai kita boleh terimalah kalau masih sibuk. PKP 2 mungkin boleh terima. PKP 3 dan seterusnya kalau masih juga sibuk karena tidak cukup kaki tangan, tidak cukup peralatan, tidak cukup hospital dan sebagainya, tidak boleh diterima lah kan. Kalau balik-balik buat PKP sebab tidak juga cukup peralatan di hospital. Kalau dia buat PKP dengan tujuan menghapuskan COVID, nah itu memang satu kekecewaan bagi semua orang lah, karena virus ini tidak akan lari dari masyarakat kita. Dia tetap ada. Sama seperti SARS juga tetap ada, MERS juga tetap ada, cuma dia sudah sebati dengan masyarakat, dia sudah tidak lagi terlalu menyebabkan penyakit dan kematian karena sudah ada mungkin herd immunity. COVID-19 kita belum ada herd immunity karena kita telah perlahankan kadar jangkitan dia. Setiap kali kita buat PKP atau lockdown, kita telah memperlahankan jangkitan dia, menyebabkan herd immunity itu lagi bertambah perlahan untuk berlaku. Oke, satu tujuan lagi PKP ataupun lockdown ini adalah untuk menghilangkan supaya mereka yang berisiko tinggi untuk mati itu tidak kena. Siapakah yang berisiko tinggi untuk mati bagi penyakit COVID-19 ini? Nah, mereka yang berisiko tinggi untuk mati adalah mereka yang sudah ada penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, penyakit buah pinggang, asma, TB, dan of course kalau diorang ada penyakit HIV ataupun penyakit-penyakit lain yang melemahkan daya tahan badan, sudah tentu akan lebih mudah mati apabila kena COVID-19. Nah, itu sebabnya kita buat PKP supaya mereka ini terlindung. Tetapi malangnya mereka ini akan tetap kena juga bila sudah habis itu PKP. Jadi tujuan PKP hanyalah memperlahankan atau memperlambatkan diorang kena. Ataupun kalau untuk bahasa yang tidak berapa bagus, tujuan PKP lockdown ini hanya untuk memperlambatkan kematian diorang lah. Iyalah nanti bila sudah habis PKP, ada juga tukuman, kena juga diorang mengkali, akan meninggal juga diorang nanti.
So we delay the inevitable saja kalau kita buat PKP ataupun lockdown. So itu satu kenyataan yang terpaksa kita hadapi lah. Mereka yang tidak sehat, mereka yang berisiko tinggi untuk meninggal disebabkan COVID-19 pasti akan kena juga suatu hari nanti, pasti juga akan meninggal karena virus ini tidak akan lari dari masyarakat kita. Kita cuma memperlambatkan kematian mereka saja. So, message-nya di situ adalah kita usahakan supaya kita yang sehat ini tetap sehat. Jangan kita sehat sekarang, tiba-tiba besok lusa kita ada darah tinggi sudah. Tiba-tiba besok lusa kita ada kencing manis sudah. Kuatkan kesehatan badan kita, karena 99.9% daripada yang dijangkiti COVID-19 tidak mati. Hanya 0.85% ataupun 1% sahaja yang meninggal. Kita harus belajar hidup bersama dengan virus ini. Dan bila saya katakan kita harus belajar hidup dengan virus ini, artinya kita harus belajar hidup sehat. Mungkin inilah berkat yang kita dapat dari COVID-19 ini, karena dia mengingatkan kita sekali lagi bahwa kesehatan badan kita itu sangat penting. Dan dia juga memberi kita peringatan bahwa kalau kau ada darah tinggi, kau ada kencing manis, kau ada penyakit darah tinggi ataupun buah pinggang ataupun apa-apa penyakit lain, itu bermakna daya tahan badan kau sudah lemah dan kau akan mudah kalah oleh jangkitan-jangkitan kuman di luar sana. Bukan COVID-19 saja, tetapi apa saja jenis jangkitan kuman pun, selsema biasa kah, jangkitan sakit perut kah, batuk-batuk biasa pun, semuanya akan menyebabkan kau lebih mudah mengalami kesukaran dan mungkin akan meninggal karena daya tahan badan kau tidak kuat, karena kau ada darah tinggi, karena kau ada kencing manis. Bukan COVID-19 yang membunuh kamu, tetapi karena kamu ada penyakit darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, menyebabkan kamu mudah dibunuh oleh COVID-19 tersebut. Itu pengajaran yang sangat penting dari wabah COVID-19 ini. Mari kita teruskan hidup sehat, teruskan berusaha supaya darah tinggi, kencing manis, penyakit buah pinggang itu tidak wujud dalam diri kita. Semua ini boleh dielak, semua ini boleh dielak, totally preventable, oke? Dan akhir sekali message saya adalah patuhi arahan kerajaan untuk menangani wabah ini. Ikuti semua SOP yang telah diberikan. Penjarakan fisikal 1 meter, pakai mask bila di halayak ramai, cuci tangan selalu, pakai sanitizer selalu. Semua ini juga bertujuan untuk membantu kita melawan virus tersebut selain daripada daya tahan badan kita. Daya tahan badan kita kuat, kita buat lagi SOP ini, maka lagi susahlah kita kena jangkitan virus tersebut. Dan walaupun kalau kita kena, maka kita akan dapat melawan jangkitan virus tersebut. Dan selain daripada itu, kita juga dapat mengelak supaya kita tidak menjangkiti orang lain yang mempunyai risiko tinggi untuk mati disebabkan oleh COVID-19 ini. SOP ini penting kita ketahui, dia memang berkesan untuk mencegah ataupun mengurangkan penularan COVID-19. Keadaan COVID-19 di Sabah ini agak serius sekarang karena SOP tidak dipatuhi. Kita telah mengadakan pilihan raya di negeri Sabah, dan walaupun pilihan raya itu sepatutnya kita ada banyak SOP yang harus diikut semasa pilihan raya, tapi malangnya berani saya katakan semuanya dilanggar. Tidak ada penjarakan sosial. Kita bilang jangan bersalam-salam, ada yang bertumbuk-tumbuk lagi masa campaign. Nah, kalau kamu tengok saya punya ceramah masa live FB, masa saya bagi ceramah, masa itu memang ada ahli politik yang datang untuk merasmikan ceramah itu, dan saya katakan terus terang di depan YB tersebut bahwa walaupun kita berkampanye, jangan kita bertumbuk-tumbuk, saya bilang. Jarakkan 1 meter. Masa itu YB dia pun setujulah dengan saya, tapi malangnya bila dia pergi campaign tempat lain, saya nampak dia balik lagi bertumbuk-tumbuk. So ya, SOP banyak yang tidak diikuti sepanjang pilihan raya negeri Sabah, menyebabkan virus COVID itu menular dengan begitu hebatnya sekali. Dan itu bukti bahwa SOP itu perlu dituruti. No joke.
SOP itu perlu dituruti. Peningkatan case COVID-19 di Sabah dan di Malaysia sekarang ini disebabkan SOP telah tidak diikuti semasa pilihan raya Sabah yang baru-baru. Itu perlu diakui. Siapa-siapa yang tidak mengaku tentang kenyataan tersebut memang kita bilang daydreaming lah. Ya, sudah tentu salah satu puncak kenapa case COVID-19 meningkat dengan mendadak di Sabah adalah karena kadar saringan kita yang semakin bertambah lah. Kadar saringan ini dibuat dengan tujuan untuk mencari setiap orang yang positif kepada COVID-19. Mula-mula dulu masa peringkat containment, kita bilang peringkat pencegahan penularan, memang kita boleh coba cari semua yang ada positif COVID-19. Malangnya kita sekarang sudah berada di peringkat mitigation, di mana kita coba mengurangkan kesan COVID-19 ini kepada semua aspek di negara kita, termasuk juga aspek ekonomi. Sekarang ini agak tidak praktikal untuk mencari semua yang COVID-19 karena terlalu ramai. Contohnya di daerah saya ini ada lebih kurang 80.000 penduduk. Jadi kalau kadar positif itu sekitar contohnya 5%, itu sudah lebih kurang 4.000 penduduk yang positif di sini. Jadi kalau mau cari semua itu yang 4.000, berapa lama kamu buat screening? Dan kalau kamu cari semua itu, kalau kau dapat semua itu 4.000 positif di daerah ini, di mana kamu taruh? Adakah pusat karantin yang boleh kasih letak 4.000 di daerah ini? Bukan di Sabah ini, secara baru daerah ini, daerah tempat saya ini, kalau 80.000 penduduk, kadar positif sekitar 5%, artinya ada 4.000 penduduk yang perlu disimpan di hospital. So, kita kena lihat juga practicality dia. Oke. Ya, memang tidak dinafikan cara yang paling ideal untuk kita menangani pandemik ini adalah kita membuat test ataupun ujian, screening. Tetapi ini adalah yang ideal, yang maksudnya kalau kita punya pekerja yang cukup, kita punya peralatan yang cukup, kita punya katil hospital yang cukup dan sebagainya. Malangnya kita tidak ada semua itu sebabnya kita saban hari mendengar keluhan dari warga kesehatan bahwa mereka sangat sibuk, mereka tidak cukup tangan, mereka stres dan sebagainya, karena mereka tidak cukup semua itu, kita tidak cukup tuh bebanan. Oleh sebab itu, bila kita tidak mendapat keupayaan untuk membuat yang ideal, kita kena buat yang praktikal. Yang praktikalnya adalah kita saring ataupun kita buat screening kepada yang ada gejala dan juga kepada yang berisiko tinggi untuk meninggal, mereka yang ada penyakit kronik. Yang sehat-sehat itu janganlah, tidak payahlah. Bukan saja menyebabkan stigma ataupun merosakkan ekonomi mereka dan keluarga, tetapi juga menyebabkan kesibukan kepada warga kesehatan. Kita tidak cukup orang, kita tidak cukup tangan, kita tidak cukup peralatan, kita tidak cukup katil. Jadi janganlah sengaja mencari pesakit ini untuk sengaja menyibukkan kita punya warga kesehatan. Saring mereka yang bergejala, saring mereka yang mempunyai risiko yang tinggi, dan lindungi mereka. Kita yang sehat-sehat ini, kalau kita batuk selisima, kalau kita suspek kita ada COVID-19, tinggal di rumah, asingkan diri, patuhi SOP, penjarakan sosial, mask, cuci tangan, tingkatkan kesehatan, tingkatkan daya tahan badan, dan lebih kurang seminggu 2 minggu, kita akan sembuh dengan sendirinya. Kita juga tahu bahwa COVID-19 ini, kalau kita kena jangkit pun lebih kurang seminggu 2 minggu, dia akan hilang sendiri, dia akan sembuh sendiri di dalam badan kita kalau badan kita sehat. Saya sendiri, saya tidak pernah tes, tidak pernah cek untuk COVID-19 karena tidak ada keperluan. Tetapi selain daripada itu, saya percaya bahwa kalau saya sudah kena jangkit pun mungkin dalam masa seminggu 2 minggu saya sembuh balik. And then tidak tahu saya ada antibodi kah tidak, belum ada cukup kajian membuktikan bahwa seseorang yang kena jangkit itu akan ada antibodi. Mungkin saya kena jangkit 1 kali, lepas itu 1-2 minggu sembuh. Lepas itu terjangkit lagi, lepas 1-2 minggu sembuh.
Pas itu terjangkit lagi, lepas 1-2 minggu sembuh. Ya, begitu-gitu saja berulang-ulang lah. Selagi badan saya sehat, bila saya kena jangkit, 1-2 minggu sembuh. Tetapi saya sangat berterima kasih karena SOP ini yang cuci tangan, sanitize, pakai mask, penjarakan 1 meter. Oleh karena SOP tersebut, langsung tidak pernah kena selsema. Batuk selsema pun langsung tidak pernah kena sejak Mac lalu karena ada SOP. Jadi itulah kebaikan SOP. Dia bukan saja menghalang supaya kita tidak kena COVID-19, tapi dia juga menghalang supaya tidak kena batuk selsema yang biasa-biasa. Jadi ya, ikuti SOP. Sekian dan terima kasih.